Kiai Haji Nur Muhammad Abdurrahim Bustomil Karim, atau lebih dikenal dengan nama Kiai Bustomil Karim. Masyarakat umum menyebut dengan nama Kiai Bustom, jamaah Thorikoh lebih menyebut dengan Mbah Bustom. Wabil khusus jamaah Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah karena beliau adalah salah seorang mursyid Thorikoh tersebut. Kata mursyid berasal dari bahasa Arab, irsyada, yang berarti pemberi petunjuk dan pengajaran kepada murid-muridnya mengenai cara mendekatkan diri kepada Allah. Penggelaran syekh atau syekhuna lebih dilekatkan di depan nama beliau oleh jamaah yang secara sanad thorikoh merujuk kepadanya. Sebagaimana lazimnya seorang murid yang menuntut ilmu apapun, terutama di sekolah umum, yang akan membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Begitupun dengan ilmu thorikoh. Seorang jamaah atau santri atau murid akan memperoleh ilmu melalui seorang guru yang disebut mursyid. Keilmuan yang didapat dengan jalan baiat atau baingat dari murid kepada guru mursyidnya. Kiprah utama Syekh Bustomil Karim yang selalu menyebarkan ilmu thorikoh dan membimbing murid-muridnya, khususnya di daerah Jawa dan Sumatera, membuat makomnya di Padang Ratu Lampung Tengah selalu ramai dikunjungi para peziarah. Kesanatan ilmu thorikoh Mbah Bustom akan ditampilkan di akhir video ini atau bisa dilihat di deskripsi. Apa itu thorikoh? Dalam ilmu tasawuf diterangkan bahwa arti thorikoh adalah jalan atau petunjuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya turun-temurun sampai kepada guru-guru mursyid, para ulama secara bersambung dan berantai hingga masa kini. Jejak sejarah thorikoh yang ada di belahan bumi Asia Tenggara awal muasal disebabkan oleh adanya perdagangan yang menghubungkan Laut India dan Laut Cina. Lalu perkembangannya di Indonesia secara nyata baru terlihat pada abad ke-17, terutama di Aceh, khususnya di lingkungan Istana Kerajaan Aceh Darussalam. Seiring berjalannya waktu, penyebaran ilmu thorikoh kemudian berkembang dari istana ke masyarakat luas di luar istana. Di antara sekian banyak cabang thorikoh, Qadiriyah wa Naqsabandiyah merupakan salah satu thorikoh yang mempunyai banyak pengikut dan tersebar di berbagai penjuru. Thorikoh ini merupakan gabungan dari dua thorikoh, yaitu thorikoh Qadiriyah dan thorikoh Naqsabandiyah. Disebut thorikoh Qadiriyah karena didirikan atau diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Iran, sedangkan thorikoh Naqsabandiyah didirikan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Baha Al-Din Al-Waisi Al-Bukhari Naqsabandi. Kombinasi dari dua thorikoh ini menggabungkan amalan zikir jahar atau zikir yang dikeraskan berupa lafal La ilaha illallah yang merupakan ciri khas dari thorikoh Qadiriyah, dan amalan zikir siri atau zikir kolbu lafal Allah di dalam hati yang diambil dari amalan thorikoh Naqsabandiyah. Tokoh yang mengkombinasikan dua thorikoh dan mengajarkannya adalah seorang mufti di Masjidil Haram yang berasal dari daerah Sambas, Kalimantan, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Sambasi, atau dengan nama lengkap Syekh Muhammad Khotib bin Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi, yang hidup antara tahun 1802 sampai 1872 Masehi atau tahun 1217 Hijriah sampai dengan 1289 Hijriah. Berikut riwayat hidup Mbah Bustom.
Berikut adalah penuturan Kiai Haji Ahmad Halwani dari Berjan, Purworejo tentang Kiai Haji Bustomil Karim. Di Lampung ada ulama besar Al-Mursyid wal Khalifah Lit Thariqatil Qadiriyah wan Naqsabandiyah Syekh Bustomil Karim dari kampung Wairona Purwosari Padang Ratu, Lampung Tengah. Beliau kelahiran Pager Kodok, Wonosari, Kebumen. Kiai Haji Bustomil Karim, ketika ada orang sowan minta doa di berbagai bidang, ada yang bidang perdagangan, pertanian dan sebagainya, doanya cuma sama saja. Lalu apa doa yang diajarkan oleh Mbah Bustom? Mbah Bustom bilang, kamu baca ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahlo bifadlillah. Maka bait ini bisa untuk minta doa apa saja. Sepanjang hidupnya membangun sebanyak 56 masjid. Dan Mbah Bustom ini beliau bangun masjid, 56 masjid. Sebagian di Jawa, di sekitar Cilacap dan Banyumas, juga sebagian di Lampung. Beliau kalau bikin masjid itu selesai bikin masjid, terus mencari orang alumni pesantren. Kamu jadi kiai di sini ya, dan saya bikinkan masjid. Jadi terus pindah ke kampung lain, bikin masjid lagi. Begitu seterusnya sampai bikin 56 masjid. Dan karomahnya Mbah Bustom ini kalau bangun itu kebetulan ada orang yang ngasih material dan sebagainya. Jadi Mbah Bustom ini bikin masjid dikasihkan orang lain. Berikut adalah sanad dari Mbah Bustomil Karim. Mbah Bustom itu beliau menjadi khalifah mursyid tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau mendapat khirqah atau dilantik oleh gurunya Mbah Bustom adalah Syekh Husain Parit Bangkangkung Kawonganten Cilacap. Syekh Husain Zamakhsyari, beliau sebagai mursyid khalifah mendapatkan sanad dari guru beliau yaitu Syekh Sirat Sungai Rengit, Johor Baru, Malaysia, kelahiran Buntit, Gintungan, Gebang, Purworejo, Jawa Tengah. Kiai Sirat sebagai mursyid khalifah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dapat khilqah dari gurunya yaitu Kiai Haji Zarkasi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasana hadha bi fadlillah wa kunu aunana lillah hasana hadha bi fadlillah.